Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Ramawan. Saya mahasiswa Stisi Raja Haji Tanjung Pinang, reguler 2017, jurusan Ilmu Pemerintahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model perumusan kebijakan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana model perumusan kebijakan ini diformulasikan. Nah, sehingga nanti di masyarakat kita bisa menerapkan dan mengimplementasikannya. Nah, pada dasarnya terdapat 14 macam perumusan kebijakan, yang salah satunya hari ini akan saya bahas, yaitu adalah model kelompok. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita harus paham dulu bagaimana perumusan kebijakan ini diformulasikan supaya bisa diimplementasikan. Nah, untuk itu saya akan membahas tentang model kelompoknya dulu. Yang dari 14 macam tadi, maka terdapat satu yang akan saya bahas, yaitu model kelompok. Nah, apa itu model kelompok? Nah, makanya di sini kita akan membahas model kelompok. Itu artinya mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Artinya ada keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang tujuannya adalah mencapai yang terbaik. Nah, di sini kita harus paham dulu, mencapai yang terbaik dan harus seimbang. Nah, kan seperti itu. Selanjutnya juga model kelompok pada dasarnya suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Nah, jadi ini menjadi pusat perhatian seperti itu. Nah, selanjutnya juga dalam hal ini individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama biasanya akan bergabung secara formal maupun informal. Nah, artinya seperti ini. Ketika ada kepentingan dan itu individu-individu tersebut akan bergabung yang disebut dengan kelompok. Nah, jadi seperti ini. Model kelompok ini akan kita lihat pada bagian yang di samping. Nah, maka di sini kita bisa jelaskan yang pertama sekali adalah menurut Anderson, yaitu pertama adanya kelompok A dan kemudian ada kelompok B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelompok A ini berwarna merah, sedangkan kelompok B berwarna hijau. Dan di sini ada dijelaskan bahwa ada alternatif. Nah, saya jelaskan dulu di kelompok yang B ini, bahwa kelompok yang B ini ialah seperti ini, teman-teman. Di kelompok B ini, pertama sekali yang disebut dengan model kelompok ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, jadi di sini mereka berkumpul dan bersatu dalam kelompok B ini. Nah, ini makanya ada teman-teman lihat yang berwarna kuning ini dinamakan dengan individu-individu yang memiliki kepentingan tadi bersatu. Nah, supaya nanti untuk sebuah kebijakan itu bisa diformulasikan kepada mereka-mereka yang menurut mereka ini adalah berkepentingan di situ. Nah, sebagai sistem politik, di sini fungsi dari sistem politik ini ialah melakukan keseimbangan. Nah, keseimbangan terhadap beberapa alternatif tadi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada piramida yang di sini juga dijelaskan bahwa diagram ini terdapat dua kelompok. Nah, artinya di sini nanti akan ada yang menang dari mana, dan inilah yang disebut dengan model kelompok. Nah, jadi teman-teman seperti itu bisa kita jelaskan dan bisa kita lihat pada diagram ini. Nah, untuk itu artinya bahwa sebuah model kelompok ini adalah yang akan menang orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, kita dapat mencontohkan pada sebuah orde baru pada tahun 1998, yaitu di mana saat Soeharto itu diturunkan, karena di sini dianggap bahwa pada pemerintahan Soeharto ini sudah sangat lama sekali. Nah, maka di sini mereka ini memiliki kepentingan yang dianggap mereka penting. Nah, sehingga mereka membuat sebuah kelompok. Nah, itu tadi yang bisa kita jelaskan di bagian B tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan kepentingan individu
yang kemudian bergabung ke dalam sebuah kelompok. Nah, itulah salah satu contoh yang dapat saya sampaikan.